Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ditlantas Polda Lampung akan pasang kamera e-tilang di area tol Sumatera. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung berencana memasang kamera elektronik traffic law enforcement di sejumlah titik untuk menekan angka kecelakaan di area tol. Dirlantas Polda Halo, Lampung, Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma mengatakan, pemasangan tersebut direncanakan di 2 titik. Namun Romdon belum dapat memastikan titik pemasangan ITLE tersebut. Rencananya pemasangan ITLE itu bulan depan. Romdon menjelaskan kamera ITLE ini dapat mengontrol kecepatan laju kendaraan. Menurutnya kamera tersebut akan mendeteksi overspeed dan underspeed sebuah kendaraan yang melintas. Untuk overspeed, batas maksimal kendaraan yakni melaju di kecepatan 100 km per jam, sedangkan untuk underspeed kendaraan diwajibkan melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Tapi kembali lagi angka itu ada toleransi di sistem. Tidak juga begitu tertangkap kamera speednya 59 km per jam langsung ditilang. Romdon menjelaskan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung hampir terjadi setiap bulannya. Dari Januari hingga Oktober 2021 ini, tercatat 125 pengguna jalan tol menjadi korban kecelakaan lalu lintas dari 54 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 28 orang. 22,4% dari semua korban ini dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, rata-rata dalam 1 bulan paling sedikit terjadi 6 hingga 8 kecelakaan. Hampir setiap bulan juga ada korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut, Romdon mengungkapkan dari laporan jajaran Polres penyebabnya hampir sama, yakni out of control, hilang kontrol saat mengemudi, karena mengemudi dalam keadaan mengantuk. Tetapi mereka tetap memaksa untuk mengemudi hingga tidak konsentrasi penuh, padahal sudah diingatkan untuk istirahat terlebih dahulu. Romdon mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk melakukan cek kendaraan sebelum mengemudi. Selain itu, ia juga mengingatkan kembali larangan penggunaan handphone saat mengemudi. Pasalnya hal ini menjadi perhatian karena beberapa kali juga menjadi penyebab kecelakaan. Cek kendaraan dan pahami kondisi tubuh jika mengantuk, segera menuju rest area agar tidak mengurangi konsentrasi saat mengemudi. Berita selanjutnya, Kabupaten Tanggamus waspada bencana hidrometeorologis. Instansi gabungan Pemkab Tanggamus, Basarnas, TNI, Polri, PMI, dan organisasi masyarakat mengikuti apel gabungan siaga bencana. Apel kesiapsiagaan bencana dipimpin Bupati Tanggamus Dewi Handayani sebagai persiapan antisipasi dan penanganan bencana dan bentuk sinergi penanggulangan bencana. Apel kesiapsiagaan bencana ini upaya wujudkan sinergi semua stakeholder kebencanaan, para pemangku kepentingan dan masyarakat. Sinergi yang dikembangkan model Pentelix dilibatkan berbagai pihak. Ia menyampaikan konsep utama metode Pentahelix adalah pemberdayaan dari masyarakat. Itu disesuaikan dengan konteks atau kearifan lokal. Masyarakat berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan semua strategi yang telah dirancang oleh pemerintah berdasarkan diskusi semua pihak. Berdasarkan data dari BPBD Tanggamus dari tahun 2002 hingga 2020, ancaman bencana hidrometeorologis terus meningkat dan mendominasi. 90% bencana merupakan hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, dan banjirop. Saat ini dengan banyaknya kejadian bencana hidrometeorologis menjadi tantangan bagi Tanggamus. Tujuannya agar dapat dikelola dan dikurangi resikonya. Ia menambahkan puncak musim penghujan menurut perakiraan BMKG akan terjadi pada Januari 2022. Pada bulan November dan Desember ini kondisi curah hujan di wilayah Tanggamus sudah mulai meningkat hingga di atas normal. Ditambah lagi dengan adanya fenomena La Nina yang merupakan fenomena suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan.
Dampaknya peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanggamus. Ia mengakui dampak La Nina di pesisir Tanggamus diantaranya hujan lebat dan pasang air laut mengakibatkan banjir pasang atau rob. Contohnya yang terjadi di Kelurahan Pasar Madang pada 7 November 2021 lalu. Pada akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 lalu telah merasakan dampak terhebat akibat curah hujan tinggi, hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Semaka, Wonosobo, Bandar Negeri Semong, Kelumbayan, dan lainnya. Pada dasarnya penyebab timbulnya bencana ada dua hal. Pertama karena kondisi alam, kedua karena perilaku manusia dan dampak pembangunan yang belum mempertimbangkan resiko bencana. Ia menambahkan, terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat cuaca ekstrim, maka diminta kepada semua pihak melakukan beberapa hal. Pertama, pemetaan lokasi rawan bencana sehingga memudahkan penempatan personil dan penentuan cara bertindak. Kedua, melatih kemampuan pribadi petugas yang bermanfaat untuk pertolongan terhadap korban bencana serta melatih kemampuan dalam penggunaan peralatan. Ketiga, mempersiapkan peralatan semaksimal mungkin bila ada kejadian bencana dan tanggap darurat maka siap dioperasionalkan. Keempat, mempersiapkan aktivitas posko siaga bencana di daerah yang menjadi langganan bencana sehingga memudahkan untuk pergerakan. Kelima, mengadakan patroli gabungan di wilayah rawan bencana secara sinergis dan saling mengisi untuk memantau situasi. Keenam, menjalin sinergitas dan kebersamaan serta melaksanakan tugas ini dengan penuh ikhlas. Yang terakhir, menjaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan meminta perlindungan dan keselamatan. Berita selanjutnya, kasus pembunuhan di Lampung Tengah libatkan anak di bawah umur. Kasus pembunuhan di Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah yang melibatkan anak di bawah umur menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Lampung Tengah. Ketua LPA Lampung Tengah Eko Yuwono mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap 3 siswa SMP yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Atas kejadian yang melibatkan anak di bawah umur, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang menjadi tersangka itu harus didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial, terang Eko Yuwono saat menghadiri expose di Mapolres Lampung Tengah pada Selasa 30 November 2021. Selain itu, karena ketiga anak di bawah umur masih berstatus sebagai pelajar, LPA Lampung Tengah juga akan memberikan asesmen pihak keluarga dan sekolah. Kemudian saat jadwal sidang juga akan dilakukan pendampingan karena anak-anak berada di bawah Undang-Undang Lex Spesial. Undang-undang yang memang mengikat walaupun di pembunuhan pasal juga maksimal hukumannya 10 tahun penjara. Untuk itu ia berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan inovasi terkait penanganan kasus hukum anak. Kepada para orang tua, Eko berharap untuk selalu mengawasi pergaulan mereka. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari kasus pembunuhan di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dari pelaku Sanjaya, polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik korban yang dibawa oleh pelaku. Setelah pengembangan dan menangkap 3 pelaku lainnya pada waktu bersamaan, polisi mendapati juga barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban. Setelah keempat pelaku ditangkap, TK 308 Polres Lamteng dan Jatangras Polda Lampung mengamankan barang bukti lainnya oleh 3 pelaku yang masih berstatus pelajar SMP tersebut. Disita barang bukti seutas tali dan dasi sekolah yang digunakan untuk menjerat leher korban setelah dibuang ke aliran kali di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Tak hanya tali dan dasi, polisi juga menemukan barang bukti berupa tas berwarna merah yang berisi kartu identitas atas nama korban. Kasus pembunuhan di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar ini dilakukan karena sakit hati pelaku Sanjaya terhadap teman wanitanya. Sanjaya mengaku tidak terima atas ucapan kasar korban, warga Kampung Sulu Suban, Kecamatan Seputi Agung. Peristiwa itu terjadi saat korban diajak pergi oleh pelaku pada Minggu 28 November 2021 lalu.
Di tengah jalan timbul niat pelaku untuk menghabisi nyawa janda beranak satu itu. Ia pun menghubungi 3 bocah ABG yang masih duduk di bangku SMP. Kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Berita selanjutnya, hindari gagal panen, Pemprov Lampung normalisasi irigasi dan tanggul. Pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan sektor pertanian tetap tumbuh meskipun fenomena La Nina datang. PLT Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi kepada Tribun Lampung pada Selasa 30 November 2021 lalu mengatakan, guna mengatasi dampak La Nina, Pemprov Lampung mengupayakan untuk menormalisasi saluran irigasi dan tanggul penahan air. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari gagal panen akibat La Nina. Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi dibandingkan biasanya dan memerlukan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan Lampung. Produksi sektor pertanian dalam 2 tahun, yakni pada tahun 2019 ada 2.164.089 ton gabah kering giling. Sedangkan pada tahun 2020 telah berproduksi 2.650.290 ton gabah kering giling. Berita selanjutnya, jelang libur Nataru, Pemkab Pringsewu siapkan rumah singgah antisipasi COVID-19. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Pringsewu mengantisipasi varian baru COVID-19. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan Bupati Sujadi beberapa waktu lalu telah meninjau gedung yang akan dipakai untuk rumah singgah. Bangunan tersebut yakni Gedung Sarana Pengelolaan dan Promosi IKM milik Dinas Koperindak Pringsewu di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Gedung ini dipersiapkan sebagai rumah singgah COVID-19. Fauzi saat ditemui di DPRD Pringsewu Selasa 30 November 2021 mengungkapkan bahwa artinya pihaknya mengantisipasi adanya kemungkinan baik itu namanya varian baru atau gelombang baru COVID-19. Oleh karena itu ia mengajak warga supaya mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Menurut Fauzi, jelang Nataru ada PPKM level 3, ini pengaturan namanya, bukan penutupan. Ia juga mengingatkan kepada ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu supaya menyesuaikan aturan. Selama Nataru, menurutnya tidak boleh cuti dan tidak boleh bepergian jauh, kecuali sakit atau keperluan keluarga yang sangat urgent. Menurutnya itu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan adanya varian baru COVID-19. Saat ini kasus COVID-19 di Bumi Jejama Secancanan sangat menurun. Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya menggencarkan vaksinasi COVID-19. Ia mengimbau supaya masyarakat yang belum divaksin untuk dapat segera divaksin. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Pringsewu Hadi Muhtaro mengungkapkan, sudah tidak ada kasus baru COVID-19. Berita selanjutnya, 24 calon kades di Lampung Utara sepakat laksanakan pemilihan secara damai. Sebanyak 24 orang calon kepala desa di Kecamatan Kota Bumi dan Kota Bumi Selatan sepakat untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara damai. Mereka membuat kesepakatan diantaranya dapat menjaga kondusivitas pelaksanaan kepala desa, kemudian menerapkan protokol kesehatan selama pemilihan kepala desa. Sementara itu, Wakapolres Lampung Utara Kompol Dwi Santosa mengatakan dirinya berharap semua calon kepala desa tetap menjaga kerukunan, ketertiban, serta kondusif desanya. Kemudian untuk menjaga keamanan sendiri, pihaknya mendapatkan bantuan dari Polres Waikanan Brimob Polda Lampung, di mana personel tersebut akan bertugas berjaga mulai dari pemilihan kepala desa hingga penghitungan suara. Untuk anggota kepolisian, dirinya berharap tetap netral, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lampung Utara. Netralitas harga mati untuk anggota Polri dan juga TNI. Kepada panitia pemilihan kepala desa juga diharapkan hal serupa, tidak ada penggalangan dukungan terhadap salah satu calon.
Saat ini Dwi mengatakan tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lampung Utara sudah memasuki masa tenang, sehingga semua calon meniadakan kegiatan yang sifatnya pendukungan. Camat Kota Bumi Selatan Sari Husin mengatakan, di tempatnya akan digelar pelaksanaan pemilihan kepala desa di 5 desa, yakni Desa Mulangmaya, Karangagung, Curug Guru Keagungan, Waimelan, dan Alam Jaya. Ditambah satu desa dari Kecamatan Kota Bumi, yakni Desa Talang Bojong. Untuk tempat pemungutan suara ada 14 TPS dengan jumlah mata pilih sebanyak 6 ribuan. Untuk yang menang nanti janganlah sombong serta jumawa, kemudian yang kalah juga legowo. Untuk semua calon kepala desa berharap dapat menjaga dan menjalankan pilkades dengan aman, tentram, dan juga damai. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.